Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ade dan teman-teman. Pertama-tama izinkan saya untuk membuka presentasi dari kelompok 1 dengan saya sendiri Zulfamila Daniel Aziz dan dua teman saya yaitu Yohanes Perulian dan Devi Triningtyas. Hari ini kami akan membawakan materi tentang belajar dan pembelajaran, lalu kompetisi dan tujuan pembelajaran, serta perspektif pembelajaran yang sukses. Baik, untuk selandia ini terdapat belajar dan pembelajaran. Apa sih itu belajar? Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Nah, dari belajar bukan hanya sekedar untuk mengingat atau menghafal, tetapi lebih kepada proses perubahan diri seseorang setelah mendapatkan pengalaman yang baru. Perubahan ini bisa terlihat dalam beberapa aspek. Yang pertama itu ada pengetahuan. Seseorang menjadi tahu hal-hal yang sebelumnya tidak ia ketahui. Lalu ada keterampilan. Seseorang mampu melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak bisa, misalnya menulis, berhitung, atau memainkan alat musik. Terus ada sikap. Seseorang juga memiliki cara pandang atau kebiasaan yang lebih baik, misalnya lebih disiplin atau lebih menghargai orang lain. Terus nilai positif. Nilai positif pada seseorang itu dapat menanamkan prinsip atau norma yang bermanfaat dalam kehidupannya. Misalnya kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab. Jadi intinya belajar itu adalah usaha sadar seseorang untuk mengembangkan diri sehingga terjadi perubahan yang bermanfaat dalam hidupnya. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk lingkungannya. Sedangkan pembelajaran yang diidentikan dengan kata mengajar berasal dari kata ajar yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui, ditambah dengan awalan ke dan akhiran an menjadi pembelajaran yang berarti proses perbuatan cara mengajar atau mengajarkan sehingga anak didik mau belajar. Maksudnya adalah pembelajaran itu berbeda dengan belajar. Maka pembelajaran adalah proses yang dilakukan guru atau orang lain untuk membantu, membimbing, dan memberi petunjuk supaya siswa mau dan mampu belajar. Selanjutnya, selandia berikut ini terdapat kompetisi dan tujuan pembelajaran. Kompetisi mengacu pada capaian pembelajaran sebagai tujuan akhir yang harus dicapai peserta didik di akhir fase pembelajaran, yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, lebih jelasnya itu, kompetisi atau capaian pembelajaran ini bertujuan besar atau akhir yang harus dicapai peserta didik untuk menyelesaikan satu fase pembelajaran. Capaian pembelajaran mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Misalnya, siswa mampu menulis teks eksposisi dengan runtut, logis, dan sesuai kaidah bahasa. Lalu ada tujuan pembelajaran adalah langkah-langkah kecil atau anak tangga yang disusun agar guru dapat memberikan siswa pencapaian belajar. Tujuan pembelajaran ini bersifat spesifik, terukur, dan sistematis. Misalnya, siswa mampu membuat kerangka teks eksposisi sehingga akhirnya siswa menulis teks eksposisi dengan lengkap. Jadi, bahwa capaian pembelajaran adalah tujuan akhirnya, sedangkan tujuan pembelajaran adalah jalan yang ditempuh untuk sampai ke tujuan. Menurut Sadirman tahun 2011, secara umum ada 3 tujuan belajar, yaitu yang pertama, untuk memperoleh pengetahuan hasil dari kegiatan belajar dapat ditandai dengan meningkatnya kemampuan berpikir seseorang. Maksudnya itu, belajar bisa membuat seseorang menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan berpikir. Contohnya, siswa belajar IPA, awalnya hanya tahu tumbuhan butuh air. Setelah belajar, jadi tahu tentang fotosintesis. Yang kedua, menanamkan konsep dan keterampilan yang dimiliki setiap individu adalah melalui
proses belajar. Seseorang memperoleh kemampuan praktis yang bisa dilakukan dalam kehidupan nyata. Contohnya itu, belajar berhitung bisa digunakan untuk mengatur uang jajan. Yang ketiga itu membentuk sikap kegiatan belajar, yang dimana kegiatan belajar ini dapat membentuk sikap seseorang. Nah, belajar juga membantu seseorang memiliki sikap yang baik dan positif. Contoh, melalui pelajaran PKN, siswa belajar sikap disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Jadi, secara sederhananya, pengetahuan itu menambah tahu, keterampilan itu menambah bisa, dan sikap itu menambah lebih baik. Selanjutnya, ada 8 jenis belajar yang dilakukan oleh manusia. Adapun beberapa jenis belajar sebagai berikut. Yang pertama, belajar rasional. Belajar rasional ini belajar dengan akal dan logika. Contohnya itu menyelesaikan soal matematika dengan perhitungan. Yang kedua, belajar abstrak. Belajar abstrak ini belajar tentang konsep yang tidak bisa dilihat langsung. Contoh, memahami konsep keadilan, demokrasi, atau bilangan negatif. Yang ketiga itu belajar keterampilan. Belajar keterampilan ini belajar agar mampu melakukan sesuatu secara praktis. Contohnya itu belajar mengetik, berenang, atau memainkan alat musik. Yang keempat itu belajar sosial, yaitu belajar melalui interaksi dengan orang lain. Contohnya, belajar kerjasama lewat kegiatan kerja kelompok. Dan yang kelima, belajar kebiasaan, yaitu belajar melalui pengulangan sehingga menjadi kebiasaan. Contoh, membiasakan cuci tangan sebelum makan. Yang keenam, belajar pemecahan, yaitu masalah belajar dengan cara mencari solusi dari suatu masalah. Contoh, mencari cara menghemat uang jajan agar cukup sampai akhir minggu. Yang ketujuh, belajar apresiasi, yaitu belajar untuk menghargai nilai, seni, atau keindahan. Contoh, menikmati dan memahami isi sebuah puisi atau lagu. Yang kedelapan, belajar pengetahuan, yaitu belajar untuk menambah informasi atau wawasan. Contoh, membaca buku sejarah untuk tahu peristiwa kemerdekaan. Berikut ini adalah beberapa hal yang menggambarkan ciri-ciri belajar. Yang pertama itu, terjadi perubahan tingkah laku atau kognitif, afektif, psikomotor, dan campuran, baik yang diamati maupun yang tidak dapat diamati secara langsung. Yang kedua itu, perubahan tingkah laku hasil belajar, pada umumnya akan menetap atau permanen. Yang ketiga itu, proses belajar umumnya membutuhkan waktu tidak sebentar, di mana hasilnya adalah tingkah laku individu. Yang keempat itu, beberapa perubahan tingkah laku yang tidak termasuk dalam belajar adalah karena adanya hipnosa, proses pertumbuhan, kematangan, hal gaib, mukjizat, penyakit, kerusakan fisik. Yang kelima itu, proses belajar dapat terjadi dalam interaksi sosial di suatu lingkungan masyarakat, di mana tingkah laku seseorang dapat berubah karena lingkungannya. Menurut Slameto, ciri-ciri perubahan tingkah laku sebagai hasil dari proses belajar adalah: yang pertama, perubahan terjadi secara sadar. Yang kedua, bersifat menetap atau kontinu dan fungsional. Yang ketiga, bersifat positif dan aktif. Yang keempat, memiliki tujuan dan terarah. Yang terakhir itu meliputi segala aspek di mana tingkah laku individu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri belajar adalah adanya perubahan yang terjadi secara sadar, di mana tingkah laku seseorang menjadi lebih baik dan sifatnya menetap sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Selanjutnya itu ada beberapa karakteristik dan juga merupakan prinsip dasar teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mengembangkan strategi untuk mendapatkan dan menganalisis informasi. Yang kedua, pengetahuan terbentuk bukan hanya dari satu perspektif, tapi dari perspektif jamak. Yang ketiga, peran peserta didik utama dalam proses pembelajaran, baik dalam mengatur atau mengendalikan proses berpikirnya sendiri, maupun untuk ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Yang keempat itu, scaffolding digunakan dalam proses pembelajaran. Scaffolding merupakan proses memberikan tuntunan atau bimbingan kepada peserta didik untuk dikembangkan sendiri.
kelima itu pendidik berperan sebagai fasilitator, tutor, dan mentor untuk mendukung dan membimbing belajar peserta didik. Yang terakhir itu pentingnya evaluasi proses dan hasil belajar yang otentik. Selanjutnya itu ada unsur-unsur kompetensi pembelajaran. Yang pertama itu pengetahuan, merujuk pada pemahaman dan teoritis dan konseptual mengenai suatu materi atau bidang ilmu tertentu yang diperoleh melalui proses pembelajaran. Yang kedua itu keterampilan, di mana kemampuan untuk melakukan tugas-tugas spesifik secara efektif dan terampil, baik bersifat teknis maupun non-teknis, yang dapat diukur dan ditingkatkan melalui latihan. Yang ketiga itu sikap, meliputi nilai-nilai etika dan perilaku yang dihayati dan ditunjukkan dalam praktik pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Ini adalah aspek internal yang mempengaruhi cara seseorang bertindak dan merespon. Yang keempat itu minat. Minat ketertarikan dan motivasi dalam mengembangkan potensi diri yang mendorong seseorang untuk aktif belajar dan terus mengembangkan potensi dirinya. Minat yang kuat akan memunculkan keinginan untuk terus belajar dan berprestasi. Kita masuk ke bagian perbedaan antara capaian pembelajaran dengan kompetensi pembelajaran. Capaian pembelajaran yaitu pernyataan tentang kemampuan akhir peserta didik di suatu fase pendidikan. Sedangkan kompetensi pembelajaran merupakan kemampuan yang harus dicapai oleh peserta didik untuk mewujudkan capaian pembelajaran tersebut. Perspektif pembelajaran yang sukses mengemukakan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Faktor-faktornya adalah efektif, efisien, dan menarik. Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang mampu membawa siswa mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi yang diharapkan. Sedangkan pembelajaran yang efisien yaitu aktivitas pembelajaran yang berlangsung menggunakan waktu dan sumber daya yang relatif sedikit. Perspektif pembelajaran sukses terdiri atas beberapa kriteria, yaitu ada peran aktif siswa, latihan, perbedaan individual, umpan balik, konteks nyata, dan interaksi sosial. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.